Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Teman-teman yang saya cintakan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita selalu menjaga tauhid kita dan tetap melaksanakan solat 5 waktu yang telah Allah syariatkan kepada kita umat Islam. Dan sebelum kita menyelesaikan solat kita, sebelum salam, Nabi SAW merutinkan doa. Di antara doa yang dianjurkan adalah terdapat dalam riwayat An-Nasa'i, yang mana di situ kita dituntut untuk berlindung dari 6 hal. Dari Urwah Ibn Zubair radhiyallahu anhu, beliau pernah meriwayatkan sebuah doa yang diajarkan Nabi SAW dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Setiap muslim harus meyakini bahwasanya azab kubur itu ada, bukan omong kosong belaka. Karena azab seseorang mendapatkan azab di kubur, ketahuilah azab yang disiapkan oleh Allah di akhirat nanti lebih dahsyat. Wa iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita dari azab kubur. Kemudian fitnah Dajjal. Ketika Dajjal datang, maka ini luar biasa fitnahnya. Maka Nabi memerintahkan untuk menjauh darinya. Bahkan wanita pun diikat, saking dahsyatnya fitnah Dajjal ini. Di zaman sekarang, kita lihat saja di sosial media, terutama wanita, ketika mereka sudah ngefans dengan seseorang, dan notabene ya, kebanyakan yang diidolakan tersebut adalah bukan Islam. Mereka rela mengeluarkan uang mereka, harta mereka, dengan kebanyakan itu biayanya mahal, dan rela safar hanya demi untuk bisa bertemu dengan fansnya, hanya demi untuk bisa bertemu dengan idolanya. Wa iyadzubillah. Ini belum sampai kepada tingkat Dajjal. Kemudian dari fitnah kehidupan berupa syahwat dan syubhat. Syahwat mereka ini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, yanghamisu fiha, terlena dengan kehidupan dunia tersebut, wa yansal akhirah, lupa dengan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kalian melupakan kampung akhirat, lebih condong dengan kehidupan dunia yang sementara dan kapan saja bisa dia ditinggalkan, dan kapan saja bisa Allah cabut nyawanya. Padahal kehidupan di akhirat lebih baik dan kekal kenikmatannya. Sebagai seorang muslim, kita harus pahami bahwasanya Allah tidak larang kita mendapatkan kenikmatan dunia. Akan tetapi jangan sampai membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang imannya benar, dia akan memahami bahwasanya yang dia cari kenikmatan dunia ini jalannya benar enggak, kemudian kemana dia salurkan, dan tidak membuat dia lalai dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah jadikan kita di antara hamba-hambanya yang ketika mendapatkan kenikmatan dunia tidak membuat dia lalai kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadi hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Dan syubhat masuk dalam hatinya keraguan, kejahilan terhadap agama Allah ini, sehingga dia beramal tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kemudian dia meyakini yang keyakinan tersebut menyelisihi fitrahnya, menyelisihi akal sehatnya.
perkara iman, maka di situ dituntut kita tidak mendahulukan akal, tidak mendahulukan perasaan. Allah katakan begini, sami'na wa ata'na. Allah katakan Allah di atas arsy, misalnya, maka kita imani, dan jangan di situ bermain logika. Nabi suruh kita untuk melaksanakan solat, amal yang paling Allah cintai adalah solat, maka kita kerjakan. Jangan sampai kena syubhat, kalau sudah muslim sudah cukup, tak solat tak apa-apa, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini tidak benar. Dan sampai kita terkena syubhat seperti ini, maka pentingnya belajar agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan berlindung dari dosa. Siapa yang tidak berbuat dosa? Nabi SAW beliau bersabda, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti berdosa, dan sebaik seorang hamba itu adalah orang yang buat dosa, dia rutinkan beristighfar, bertaubat kepada Allah SWT. Dan semoga kita diberikan Allah kekuatan untuk bisa menjauhi dosa-dosa, terutama dosa besar. Dan Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Dan hutang, berlindung dari hutang. Selama itu tidak penting sekali, maka kita usahakan jangan sampai berhutang. Karena Nabi sangat sering berlindung dari hutang. Faqala lahu qailun ma aktsara ma tasta'idhu bihi. Ada seseorang berkata kepada Nabi SAW, kenapa engkau sering kali berlindung dari hutang? Qala, Nabi beliau bersabda, idza gharima haddatha fakadzaba wa idza wa'ada fa akhlafa. Seseorang itu kalau sudah berhutang, maka berpotensi dia kalau berbicara berdusta, besar potensinya. Dan jika dia berjanji, dia akan mengingkari. Maka Nabi banyak berlindung dari hutang. Dan semoga Allah jauhkan kita dari bermudah-mudahan dalam hal berhutang. Semoga video ini bermanfaat, dan semoga kita bisa amalkan doa ini. Sebelum kita salam, kita rutinkan doa ini, dan semoga Allah lindungi kita dari 6 hal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.